air yang tidak habis-habisnya untuk menjadi ibu dari budi pekerti selain pada tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Kita nanti akan mencoba untuk mengulik berbagai nilai-nilai luhur bangsa ini melalui tokoh-tokoh dan kebudayaan di masing-masing daerah secara nasional. Saya pikir itu dari saya. Mohon nanti sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu. Monggo, admin. Kala tumpah darahku, sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Suaranya Pak Sigit belum keluar. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu agar apa yang akan kita kerjakan hari ini punya asas manfaat, punya kemanfaatan buat kita semua, menjadi infak ilmu yang berguna bagi keindonesiaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Untuk itu waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Odi Salahuddin selaku moderator host malam hari ini. Monggo Mas Odi. Ya, terima kasih Pak Sigit Sugito. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada diskusi rutin atau diskusi serial yang sudah memasuki putaran ke-20. Sebelumnya saya sampaikan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Cukup bahagia karena ini banyak rekan-rekan yang hadir ini, ada yang dari Kyoto, ada yang YouTuber, ada yang tokoh teater, novelis, dan sebagainya. Nah, tema kali ini adalah pendidikan dan kreativitas. Walaupun bisa juga apakah ini pendidikan sendiri, kreativitas sendiri digabung, ataukah pendidikan kreativitas, ataupun kreativitas dalam pendidikan gitu ya. Tapi dalam tema ini adalah pendidikan dan kreativitas. Di mana pada malam hari ini akan ada 3 narasumber. Pertama, Bapak Budi Sarjono. Selamat malam, Bapak.
Pak Selamat Budi. malam, Mas Budi. Nah, Ya, Pak Budi Sarjono ini dulu dikenal dengan nama pena Agnes Yani Sarjono ya Pak ya. Ya iya. Agnes ini. Jadi kalau generasi-generasi saya gitu mungkin masih apa namanya, masih ingat masa-masa 80-an gitu ya. Dan kita sangat kagum sehingga jatuh cinta dengan Agnes Yani Sarjono. Ya, ternyata adalah laki-laki gitu ya. Beliau adalah sekarang adalah novelis yang sangat-sangat apa namanya, produktif dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Yang narasumber kedua adalah Ibu Umil Kulsum. Selamat malam Ibu. Suaranya belum keluar. Belum. Sehat ya Bu Umi Kulsum ya. Nah, Ibu Umi Kulsum ini dikenal sebagai penyair juga, penyair Yogyakarta yang menasional. Salah satu kumpulan apa namanya puisinya juga berhasil memenangkan atau mendapatkan penghargaan dari Yayasan Puisi Indonesia ya, kalau tidak salah setahun atau 2 tahun lalu. Eh, eh, Bu Umi Kulsum, tolong suaranya dicek bisa keluar nggak ya? Belum keluar itu. Mungkin ada yang bisa menginformasikan ke Ibu Umi nih. Nah, terus yang ketiga itu adalah Ibu Seni. Ibu Seni tampaknya belum hadir di tengah-tengah kita, tapi menurut informasi dari Pak Sigit tadi, Bu Seni akan ke sekretariat langsung ke sana. Jadi apa namanya mengikuti Zoom dari sekretariat Institut KHD. Nah, diskusi ini itu diselenggarakan oleh Institut KHD bersama dengan Buletin Neng Ning Nung Nang, dan tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Sigit. Nah, fokus kita ke depan itu adalah bagaimana mencoba menggali ajaran-ajaran dari Ki Hajar Dewantara dan juga bagaimana mencoba untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman sekarang. Jadi dalam hal misalnya kreativitas gitu ya. Tentu kreativitas secara substansi itu sama, tapi tantangan-tantangannya barangkali memiliki perbedaan. Sebagai contoh adalah misalnya acara kita sekarang gini ya lewat Zoom gitu, dulu kan 5 atau 10 tahun yang lalu tidak terbayang. Misalnya begitu. Nah, juga ada apa namanya kecenderungan orang mendapatkan penghasilan yang disebut apa ekonomi kreatif gitu ya. Jadi YouTuber, jadi apalagi selebgram, jadi dan sebagainya. Nah, kreativitas macam apa yang apa namanya secara substansi harus dijaga, harus dikembangkan, dan bagaimana anak-anak generasi sekarang itu juga siap menghadapi tantangan-tantangan zaman sehingga juga bisa membangun sejarahnya. Nah, untuk yang pertama, waktu saya serahkan kepada Pak Budi Sarjono, monggo Bapak silahkan. Ya, terima kasih. Eh, Kalau tema tadi, tema pendidikan dan kreativitas, ini menurut saya pendidikan itu tidak sebanding lurus dengan munculnya kreativitas. Memang ada sekolah yang merangsang anak muridnya itu untuk berkreatif, tapi ada juga yang hanya menekankan kepada nilai-nilai akademis saja. Apalagi kalau nanti anak didik ini dalam pergaulan sehari-hari itu jauh dari orang-orang yang kreatif, maka muncul kreativitas pada diri seseorang itu, pada anak itu jauh. Tapi kalau mereka ditangani oleh orang-orang yang kreatif,
Nah, pasti akan muncul bibit-bibit kreativitas. Sebagai contoh begini, saya 5 tahun lebih itu diminta oleh Balai Bahasa Yogyakarta mendampingi anak-anak kelas 1 SMA sederajat dalam program Bengkel Bahasa dan Sastra. Satu kelas kurang lebih 30 orang, 30 anak. Nah, mereka ini nol sama sekali pengetahuannya tentang bagaimana membuat cerpen misalkan. Nah, tugas saya adalah memberitahu mereka cerpen itu apa, unsur-unsurnya apa, kira-kira dibuat, dicipta itu dengan cara seperti apa. Nah, pengalaman saya ketika mendampingi mereka, itu dalam 5 kali pertemuan itu mereka sudah bisa bikin cerpen. Ya, dengan pendampingan yang hampir tiap minggu. Saya pada minggu pertama saya kenalkan apa itu cerpen, lalu macam-macam cerpen. Minggu kedua saya kenalkan misalkan bagaimana mencari ide, mencari ilham itu, terus bagaimana menyusun cerpen, bagaimana membuat klimaks, bagaimana menutup cerpen dan segala macam. Nah, dalam 5 kali pertemuan biasanya mereka sudah ahli. Bukan ahli, artinya sudah bisa membuat cerpen yang layak untuk dibuat antologi. Begitu juga ketika saya mendampingi anak-anak tadi, anak-anak kelas 1 SMA sederajat tadi, membuat feature. Saya tunjukkan bagaimana feature itu dibuat. Apa itu feature? Lalu bagaimana wartawan atau penulis itu mencari bahan-bahan di lapangan. Pernah ketika mereka saya bagi-bagi ya tentang feature itu, membuat feature bertema sejarah, lingkungan hidup, ekonomi, pasar, dan segala macam. Ada seorang siswa yang ketika mau mencari bahan di penggalian pasir Kaliprogo, dia hampir dihajar oleh para preman-preman di sana. Nah, dia ketika cerita, Pak, saya hampir dipukuli, Pak. Loh, kenapa? Saya ketahuan kalau saya mencari bahan di sini. Nah, tapi lalu saya katakan jangan takut. Nanti banyak cara untuk mengelabui mereka. Ada juga yang anak SMA yang lari ketakutan ketika mencari bahan di Gua Jepang. Jam 11 siang dia datang di Gua Jepang sendirian. Di sana tiba-tiba mendengar suara drum band. Wah, dia lalu ketakutan sampai maaf ya, kencing-kencing katanya itu ya. Lalu ketemu juru kunci, lalu ditemani juru kunci. Ada juga yang mencari bahan di buah mangunan. Karena saking semangatnya sampai motornya jatuh ketika pulang. Nah, hal semacam ini bagi mereka pengalaman yang sangat luar biasa karena tidak diajarkan di sekolah, tapi saya dampingi. Saya dampingi sampai bisa, bahkan ketika antologi feature tadi diterbitkan oleh Balai Bahasa, guru-guru mereka sampai cemburu. Aduh nak, Bapak Ibu nggak bisa bikin seperti ini, kalian kok pada bisa, kok menjadi pinter ya itu ya. Ini salah satu buah kreativitas. Kebetulan juga saya beberapa kali mendampingi guru-guru di Sleman yang tergabung dalam forum guru Sleman menulis. Semua guru ini boleh dikata S1, ada yang S2 juga. Tapi ketika mereka saya ajak menulis cerpen, mereka juga ketantilan. Artinya ketantilan itu bingung juga. Mulai dari mana, bagaimana mencari bahannya, bagaimana nanti menyusunnya, bagaimana mencari tokoh-tokohnya. Itu seorang S1, sehari-hari guru. Tapi dengan bimbingan, dengan mentoring yang harus telaten, akhirnya mereka juga bisa. Kan ada beberapa yang membuat antologi sendiri, lalu saya suruh mengedit, suruh membetulkan dan segala macam. Ini kreativitas semacam ini memang harus ditumbuhkan sejak dini. Dan memang perlu ada pendamping dari praktisi, di samping tentu saja dari akademisi.
Karena dari praktisi, kalau saya sebagai praktisi itu saya bisa membagikan pengalaman saya kepada mereka langsung. Jadi saya tidak, kebetulan saya juga tidak tahu bagaimana teori membuat cerpen, teori membuat novel, tapi saya langsung menulis. Nah, ini pengalaman-pengalaman inilah yang saya bagikan kepada mereka. Jadi pengalaman seorang kreator dalam tanda kutip senior kepada junior itu penting. Ada semacam transformasi pengalaman, transformasi jatuh bangun. Beruntung saya dulu ketika berproses itu di Indonesia banyak media cetak ya, puluhan majalah, koran dan segala macam. Saya bisa kalau di sini gagal bisa mencoba di media lain, di koran gagal bisa di majalah dan segala macam. Nah, untuk anak-anak remaja sekarang sulit mereka untuk mendapatkan media pembelajaran seperti itu. Karena media sekarang pada berguguran. Lalu yang terjadi apa? Mereka membuat tulisan tanpa bimbingan orang lain, lalu tanpa sensor, tanpa editing, langsung diunggah di medsos. Maka yang bisa kita lihat apa? Ya bahasanya pating pledot. Yang namanya cerpen itu nggak tahu bentuknya, nggak tahu apa-apa, tapi mereka yakin ini cerpen. Nah ini kan hal semacam ini memang ya karena situasi zaman ya, karena tidak ada media cetak yang bisa menampung karya-karya mereka, lalu larinya ke medsos. Maka bagi saya sebagai praktisi, maka perlunya pendampingan terus-menerus, continue, meskipun tidak harus tiap minggu atau tiap bulan, tetapi ada program dari sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk katakanlah mendatangkan para praktisi untuk membimbing mereka. Sebagai bukti, tahun lalu sebelum pandemi, saya diminta oleh seorang ibu guru untuk mendampingi muridnya membuat bagaimana membuat cerkak. Itu murid-murid SMP kelas 2. Banyak orang yang pesimis, tidak mungkin anak-anak kelas 2 SMP bisa membuat cerkak. Tapi saya dampingi sekitar 5 jam kalau tidak salah ya. Lalu saya tunjukkan bagaimana cerkak itu dibuat, bagaimana mencari bahan, bagaimana menyusun. Dari 30 siswa, ternyata bisa ada 22 yang bisa merampungkan cerkak dalam arti ya kualitas mereka. Tapi ketika dibuat antologi, layak untuk anak-anak sekelas SMP. Baru kelas 2 SMP, ternyata mereka sudah bisa membuat cerkak, sementara gurunya malah belum bisa membuat. Nah, pendampingan semacam ini perlu digalakkan supaya khusus dalam literasi ya, dalam literasi dan menulis, ini akan muncul bibit-bibit baru. Karena sekarang tidak mungkin kita mengharap bibit-bibit penulis tadi lahir dari media cetak. Media cetak di Jakarta bisa dihitung dengan jari, apalagi juga di daerah. Jadi mereka tidak ada media untuk pembelajaran lagi. Nah, satu-satunya jalan adalah mereka kita bimbing untuk membuat karya tulis, lalu kita nilai, layak tidak ini untuk menjadikan antologi. Kalau layak kita buatkan antologi. Supaya apa? Supaya mereka pede, punya rasa percaya diri. Ya. Guru ini juga harus kita beri contoh. Kalau ibu guru mau mengajar, katakanlah membuat cerpen, membuat puisi, membuat novel, maka ibu guru juga harus bisa menulis. Sebab selama ini kan hanya teori saja. Nah, dengan tadi saya banyak mendampingi guru-guru di Sleman. Ternyata mereka ketika mereka sudah paham apa itu karya tulis, mereka di sekolah lalu pede mengajarkan kepada para murid-muridnya. Jadi ada transisi kepandaian praktis yang bukan hanya didapat dari kurikulum atau dari teori-teori di buku, tapi langsung dalam praktek. Guru kita bisa pamer antologi ini loh, antologi ibu guru. Maka kalian harus bisa. Nah, hal semacam ini yang
yang nanti mengarahkan bahwa pendidikan itu bisa melahirkan kreator-kreator. Tapi kalau dibiarkan saja, saya khawatir pendidikan hanya melahirkan ijazah. Ini yang memprihatinkan. Karena dalam beberapa workshop yang saya laksanakan, baik pesertanya umum atau guru-guru itu, ada peserta yang hanya nginceng sertifikat. Diberi tugas karya tidak jadi, sembilan mereka yang penting dapat sertifikat. Padahal dalam kakak, nilai angka itu sertifikat hanya nilai setengah. Tapi kalau bisa bikin antologi, mereka katanya bisa dapat nilai 4. Kalau novel bisa dapat nilai 6. Ada cerita menarik. Dari Bantul itu ada guru matematika. Pengen jadi penulis. Nah, ketika dia ikut workshop, saya sudah minder. Sudah tidak percaya diri. Maka setiap saya mengadakan workshop, dimanapun dia selalu ikut. Mungkin lebih dari 10 kali dia ikut workshop saya. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa menulis novel dalam bahasa Jawa. Ketika lomba di Dinas Kebudayaan DIY, novelnya tadi bisa masuk nominasi. Guru ini senangnya setengah mati. Lalu saya provokasi supaya dicetak. Dia tidak percaya. Gimana kalau nanti dicetak untuk apa, Pak? Cetak nanti ditawarkan lewat Facebook, lewat media sosial. Betul. Buku tadi dicetak kira-kira 100 eksemplar dalam 3 minggu habis. Wah, dia juga kaget. Ternyata banyak juga penggemar novel-novel Jawa. Ya memang. Terus bagaimana nih Pak Budi? Cetak ulang lagi. Cetak ulang 100 juga. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan habis lagi. Wah, dia sekarang pede banget. Artinya punya rasa percaya diri bahwa apa yang dia kerjakan ternyata banyak minatnya. Nah, pendampingan semacam ini baru bisa ada gunanya kalau mentornya itu agak telaten dan yang didampingi punya niat. Tapi kalau hanya satu pihak, misalkan saya mengejar-ngejar orang, ayo nulis, nggak jadi. Tapi kalau dua-duanya yang berminat mau betul-betul kerja keras, yang mentornya juga produk telaten, mau dengan sukarela, dengan ikhlas membagikan ilmunya, maka ini akan bertemu. Ini sekarang yang saya lakukan di budaya itu paguyuban Sarah Budaya Kawi Merangi. Ini anggotanya dari pensiunan, guru, murid SMA, karyawan dan segala macam, ada sekitar 100. Nah, ternyata ketika Dinas Kebudayaan Sleman mau membuat buku toponimi sejarah Paduka Sleman, kami bisa mendapat 30 penulis yang dulu tahun lalu mungkin dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan bisa menulis feature tentang toponimi. Ini hal yang saya lakukan dengan beberapa teman senior, bahwa ayo kita dampingi teman-teman kita supaya mereka punya semangat, punya gairah untuk menjadi penulis. Sebab nanti kita ini biar mereka yang meneruskan. Karena beberapa teman katakanlah sudah masuk haji senja. Jadi sebelum nanti betul-betul malam tiba, sudah ada generasi-generasi baru yang akan meneruskan jejak langkah kita. 5 menit lagi ya Pak Budi. Bagaimana Mas Budi? 5 menit lagi ya. Oke. Atau sudah ya? Segini dulu, nanti bisa lagi. Dulu Mas Budi. Iya, oke. Malah saya mendengar pas selesai ya. Ya, terima kasih Pak Budi Sarjono yang sudah menceritakan tentang praktek-praktek yang dilakukan gitu ya. Tapi bahwa pendidikan itu, maksudnya pendidikan yang disampaikan oleh Pak Budi itu adalah pendidikan formal ya. Itu tidak sebanding lurus dengan upaya kreativitas.
Tapi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Budi tadi itu sebenarnya proses pendidikan sendiri gitu ya. Jadi bagaimana menumbuhkan keyakinan seseorang untuk memahami dan terampil dalam konteks ini adalah dalam penulisan cerpen, cerkak, dan novel. Sebelum lanjut ke narasumber yang lain, jika Bapak Ibu sekalian ada komentar ataupun pertanyaan, bisa menyampaikan lewat chat room terlebih dahulu. Jadi nanti usai semua baru akan kita respon. Oke, selanjutnya waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Umi Kulsum. Silakan Ibu Umi. Suaranya belum keluar juga, Bu Umi. Belum keluar. Aduh, ada yang masih belum keluar. Ada yang bisa ngasih tips untuk Ibu Umi, Mas Sarwanto? Sudah, Bu Umi sudah dibuka. Coba. Ini sekarang ditutup. Dibuka lagi coba. Mbak. Oke, coba deh. Udah. Halo. Enggak keluar suaranya. Masih pantomim ya, Mas? Izin coba nggak pakai headset Ibu Umi Kulsumnya. Coba dicopot headsetnya aja. Oh iya, mungkin ceknya TRS itu, bukan TRRS. Sudah silakan diperbaiki. Tes. Halo, Mbak Umi. Udah. Oke. Bisa kah? Terdengar tidak oke. ya? Udah masuk. Nah, sip. Ya, masuk. Jelas. Masuk. Oke. Oke, bisa dimulai. Berarti yang trouble itu Headsetnya jenengan, Mbak. Tipenya ya. Tipenya. Ya. Baik, Silakan. terima kasih semuanya. Selamat malam. Berbahagia sekali bisa hadir di room ini ya. Meskipun kita memang melalui Zoom meeting ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Odi ya, Mas Sigit dan Mas tentang pendidikan dan kreativitas ya, itu sebagian besar sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Budi Sarjono ya. Intinya seperti itu. Nah, karena saya berprofesi juga sebagai guru, maka dalam keseharian keseharian saya untuk maaf, terdengar ya? Ya. Dengar, jelas. Terdengar Bu, terdengar jelas. Nah, jadi bagaimana mendorong ya atau memunculkan kreativitas anak-anak ya, karena saya mengajar SMP ya, Nah, di sini tentu ada peran orang tua yang utama ya, terus peran guru, juga peran masyarakat atau lingkungan. Nah, masyarakat atau lingkungan ini bisa siapapun yang ada di sekitar anak gitu ya. Jadi kita memang sering melihat ya bahwa ini saya sharing pengalaman saja dulu ya. Sharing pengalaman selama saya menjadi guru itu anak-anak yang kreatif dan anak yang tidak kreatif ya, itu sebenarnya memang sudah terlihat ya, sudah terlihat. Nah,
saya mengajar di kelas rendah ini kelas 7 ya. Nah, mereka itu kan peralihan dari SD ya menuju ke apa ya masa di mana mereka masa remaja. Nah, ini ketika di SD, guru SD itu mengajar guru kelas begitu ya. Jadi Bapak Ibu guru ini memang harus menguasai semua materi ya, semua materi pelajaran. Nah, acap kali ya. Jadi Bapak Ibu guru akan kekurangan waktu lah ya, kekurangan waktu untuk bagaimana mendorong anak-anak ya, apalagi dituntut oleh atasan ataukah oleh dinas pendidikan itu sendiri bahwa nilai akademis itu yang utama ya, nilai akademis itu yang utama, sedangkan yang lain itu nanti akan anak itu akan menemukan sendiri begitulah ya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, karena nilai akademis itu yang diutamakan, otomatis Bapak Ibu guru ini kan mengejar materi, ya, mengejar materi. Nah, untuk menuntut atau mengajak siswa untuk berkreasi atau kreatif itu waktunya itu sudah kurang ya. Belum lagi Bapak Ibu guru itu harus membuat administrasi, melakukan penilaian, ya, kesempatan membaca buku, ya, membaca buku lain selain buku materi itu alasan yang disampaikan itu kekurangan waktu lah ya, kekurangan waktu. Jadi perpustakaan itu memang sepi dari peminjaman buku oleh guru maupun oleh siswa ya, karena alasan itu tadi. Banyak yang sudah lelah, nanti sampai di rumah pun itu sudah mengerjakan hal lain ya, untuk keluar misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan entah itu sastra ataukah hal seni budaya, itu memang tergantung pada inisiatif dari keinginan ya dari Bapak Ibu guru itu. Nah, kembali ke tugas saya sebagai guru. Nah, lalu bagaimana ketika kita mengetahui bahwa siswa ini ya kita ajak untuk melakukan sesuatu pun itu mereka agak lama ya. Nah, kecuali ketika di rumah mereka sudah mempunyai keluarga ya, mereka mempunyai keluarga yang memang betul-betul sudah mendorong siswa itu, anaknya itu untuk berkreatif ya, untuk kreasi. Baik itu misalnya mereka mungkin memasukkan anak-anaknya untuk kursus ya, untuk ikut les, baik itu les vokal ataukah mungkin les melukis ataukah mungkin aktivitas musik ya. Terus ada juga yang memasukkan ke klub menulis untuk anak-anak itu ya, kan ada yang KKPK itu ya. Nah, itu anak-anak yang seperti itu biasanya ketika masuk di SMP itu mereka jelas sudah berbeda ya, sudah berbeda. Nah, maka kunci utama itu dari pendidikan dan kreativitas itu kita tidak menampik adanya keluarga, dorongan keluarga, support dari keluarga itu juga hal yang sangat utama. Nah, guru di kelas ya atau di sekolah itu akan menyeimbangkan ya, akan lebih mengasah kembali apa yang sudah dibawa oleh anak-anak ini sejak SD ya. Nah, ketika anak-anak yang barangkali orang tuanya juga sudah repot untuk mencari nafkah, untuk mencari ini itu ya,
sudah tidak punya kesempatan lagi untuk membaca-baca apalagi membaca karya ya. Mereka sudah berhitung dengan bagaimana setiap bulannya hal-hal ya ekonomis lah ya, hal yang ekonomi kayak gitu. Nah, itu tentu sudah anak-anak ini akan kesulitan ya. Kecuali memang anak ini sudah sejak kecil berteman dengan temannya yang memang ikut kegiatan kreatif yang lain ya. Tentu ketika di kelas, ketika di sekolah mereka sudah lain dengan teman-teman yang artinya sama sekali tidak punya bekal untuk melakukan misalnya ya kreatif itu tadi ya. Nah, disinilah peran guru ya, peran guru untuk memberi mensupport lagi ya. Lalu bagaimana caranya? Tentu dengan memberi tugas-tugas ya, juga memberi tugas, terus memberi contoh. Yang utama jelas memberi contoh. Bagaimana anak itu akan kreatif kalau gurunya sendiri itu juga tidak kreatif, tidak mempunyai kreativitas. Misalnya mengajari membaca puisi. Kalau gurunya sendiri nggak bisa membaca puisi, bagaimana cara mengajarinya ke anak-anak ya? Paling banter nanti guru akan akan ya silahkan searching di YouTube ya, carilah contoh-contoh membaca puisi yang bagus ya, atau barangkali gurunya akan download terus di-share ya. Nah, ini loh baca puisi yang bagus ya. Sementara anak itu akan lebih bangga, akan lebih senang kalau gurunya sendiri itu memang bisa bisa mempraktekkan, bisa mengajari secara langsung ya, tidak hanya sekedar silahkan nonton di YouTube ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah ketika sebelum ada COVID ya, karena bisa tatap muka ya, bisa mengajarkan ya. Kalau saya sendiri, saya ajak anak-anak keluar mengajar, tidak harus selalu di kelas, saya ajak ke lapangan. Saya ajak ke jalan untuk mengamati lalu lintas, karena kebetulan sekolahan saya ada di jalan raya ya, sekitar dekat dengan jalan raya. Jadi tinggal ke depan, silakan kalian mengamati ya. Apa yang sudah kalian amati silahkan kalian tulis. Nah, setelah mereka menulis, nah tentu guru itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan oleh dirinya kepada anak-anak. Tidak hanya sekedar memberi tugas saja, tetapi juga harus bertanggung jawab, misalnya mengoreksi, menambahkan, terus memberi usulan. Coba loh ini tulisannya misalnya ditambahkan ini, misalnya kalau menurutmu bagaimana? Setelah itu diskusi ya, diskusi. Apa kesulitan-kesulitan mereka? Nah, kita sebagai guru akan memberi masukan. Nah, itu dari situ kalau menurut saya akan muncul kreativitas ya. Nah, kreativitas ini nanti akan semakin anak itu menginjak usianya lebih tinggi, lebih dewasa, ya itu akan terasah. Apalagi kita misalnya menyarankan, cobalah kamu ikut kelompok itu, atau mengundang dari luar, misalnya, saya mengundang Pak Budi Sarjono ini ya, seorang novelis, terus cerpenis, baik itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, itu. Terus tentang misalnya musikalisasi puisi, saya ngundang teman-teman, ya teman-teman yang memang mahir, fasih di dalam musikalisasi puisi. Wah, anak-anak ini senang ya. Mereka akan membaca puisi diiringi oleh pemusik tadi, ya musikalisasi tadi, dan mereka juga diberi kesempatan untuk mencoba alat musik yang memang mereka kuasai ya, dan nanti ada semacam lomba ya, lomba misalnya antar kelas dulu ya. Nah, itu
dari situ, dari hal-hal yang apa namanya, kecil dulu lah ya, hal-hal yang kecil dulu kita bisa menumbuhkan kreativitas kepada anak-anak ya. Barangkali itu saja dulu ya. Yang jelas seperti ini, bahwa sebagai guru tentu harus bisa melakukan, dituntut harus bisa melakukan apapun ya. Senyampang misalnya guru itu tidak bisa ya, tidak bisa misalnya saya nggak bisa membaca puisi dengan bagus, ya undanglah siapa yang membaca puisinya bagus ya, asal apa namanya, bisa memberi semangat kepada anak-anak ya. Nah sekarang pemerintah itu